Saudara, tahukah engkaulah orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pasukan. Engkaulah orang-orang yang sudah sah di mata Tuhan untuk menjadi pasukan-pasukan Tuhan di akhir zaman. Tapi saudara, seringkali yang menjadi masalah adalah kita tidak menyadari akan panggilan tersebut. Seringkali kita tidak sadar akan sesuatu yang besar yang ada di tangan kita. Kita lebih sering melihat apa yang saudara kita punya. Kita lebih sering melihat dan mengelis apa berkat yang saudara kita sudah terima. Dan kita lupa tentang apa yang kita sudah miliki hari-hari ini. Saudara, tanpa saya berkata pun hari ini, engkau sekali lagi sudah menjadi pasukan Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Tapi poin pertama yang mau kita sama-sama pelajari adalah engkau harus sadar. Engkau harus menyadari dan engkau harus bangkit dari semua keterpurukan dalam hidupmu. Mungkin ada banyak fakta yang engkau bisa sekali lagi engkau jejerkan di depan mata setiap kita. Ada banyak fakta yang berkata bagaimana mungkin aku bisa menjadi pasukan kalau hidupku pun sampai hari ini ada di bawah garis kemiskinan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi seorang pasukan kalau aku pun masih kalah dari beberapa hal di dalam kehidupanku. Dan bagaimana mungkin aku bisa menjadi pasukan kalau aku belum bisa punya mental yang kuat untuk menghadapi masa yang akan datang. Saudara, tapi sejujurnya itulah panggilan yang sudah ada dalam hidupmu. Itulah panggilan yang sudah ditetapkan dalam hidupmu. Mungkin engkau bisa berlari sejauh 1000 mil, engkau bisa berlari 100 kilometer, tapi panggilan itu akan terus mengikuti engkau. Panggilan yang sama yang pernah mendatangi engkau di 2-3 tahun lalu atau bahkan 10-15 tahun lalu, itu bersifat sah, saudara. Saat panggilan itu sampai dalam hidupmu dan engkau mengklaim panggilan itu, maka seumur hidupmu panggilan itu akan tetap di dalam hidupmu. Setelah engkau harus menyadari bahwa engkaulah pasukan Tuhan, engkau harus membuka hatimu dan mulai percaya. Saudara, hari itu ada sebuah kisah di Alkitab, di mana kita semua tahu Samuel dipanggil Tuhan. Setelah saya membaca, ada 3 kali panggilan Tuhan kepada Samuel. Itu yang pertama Samuel, dan Samuel mengira yang memanggil dia bukan Tuhan. Dan dia menjumpai Nabi, dan dia berkata, "Ya Nabi, ya Guru," dan ternyata sang Nabi tidak memanggil dia. Dan dia kembali tertidur. Dan di panggilan kedua dia tetap mengira bahwa itu gurunya yang memanggil dia. Dan dia datangi gurunya dan dia berkata, "Ya Guru," dan ternyata sekali lagi bukan gurunya. Dan kalau kita baca di 1 Samuel 3 ayat 4-19, ada satu ayat yang menggelitik hati saya, saudara. Yaitu di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 berkata, Samuel belum mengenal Tuhan dan firman-Nya belum terjadi atas hidupnya. Dan akhirnya itu membuka pikiran saya dan saya berkata, pantas. Pantas Samuel berkata itu bukan Tuhan yang memanggil dia. Karena ternyata di dalam hidup Samuel belum mengenal Tuhan. Dia belum melihat mukjizat Tuhan di dalam hidupnya. Dan sampailah di panggilan ketiga, akhirnya Samuel mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil dia. Saudara, di dalam dunia penerbangan, ada 3 istilah dari panggilan. Yang pertama ada pre-boarding. Pre-boarding adalah orang yang dipanggil adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Orang-orang yang naik kursi roda, orang-orang yang butuh dipapah untuk jalan, orang-orang yang mungkin, maaf kata, disabilitas dan perlu bantuan orang lain. Dan di panggilan kedua ada boarding, saudara. Boarding ini ditujukan kepada seluruh orang yang memiliki tiket untuk berangkat di pesawat tersebut. Adalah orang-orang yang memiliki tiket dan punya tiket untuk naik ke pesawat. Tapi ada istilah ketiga, yaitu final call. Final call ditujukan, ini per nama, saudara. Yang dipanggil bukan lagi kerumunan, bukan lagi bagi orang-orang yang membutuhkan, bukan. Bukan lagi bagi seluruh penumpang yang akan terbang, bukan. Tapi final call ditujukan kepada nama dan pribadi masing-masing. Kepada nama dan pribadi masing-masing. Dan saat di titik ini, jika kita melewati final call ini,
maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bisa terbang. Dan saudara, bisakah kita sekali lagi melihat di dalam hidup kita? Bisakah kita sekali lagi merenungkan dalam hidup kita? Apakah kita sudah ada di fase final call, di mana Tuhan akhirnya memanggil kita untuk yang terakhir kali? Apakah kita akhirnya menyadari, oh ya, ini adalah panggilan Tuhan dan kita harus segera menjawabnya? Saya akan tutup dengan satu kesaksian, di mana kita tahu ada seorang pribadi bernama Petrus di dalam Alkitab. Hari itu Petrus sedang menjala ikan, saudara. Dan Tuhan mendatangi dia dan dia berkata, Petrus, hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Dengan ketidakpercayaan Petrus, akhirnya Petrus berkata, Tuhan, tidak mungkin, aku ini hanya seorang nelayan. Tapi Tuhan berkata, oke, kalau kamu tetap berpegang teguh dengan omonganmu, dengan kepercayaanmu bahwa kamu hanya seorang nelayan, maka hari ini aku akan membuat kamu the best version of fisherman. Aku akan membuat kamu nelayan, tapi kamu adalah versi terbaik dari nelayan. Dan saudara, hari ini engkaulah pasukan-pasukan Tuhan yang sudah ditentukan Tuhan. Kalau engkau masih tidak percaya, kalau masih banyak fakta yang membuat engkau tidak percaya, percayalah, ialah Tuhan yang akan memanggil engkau menjadi pasukan di versi terbaikmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.